Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terakhir siapa yang baca? Kelas 2, baru kelas 2 habis ya kemarin ya? Ya kan? Berarti kelas 1. Kelas 1 lewat apa enggak? Mau baca enggak? Baca Mer. Poin kedua, tapi di paragraf keduanya, wahada Rasulullah. Baca fadhil. Hah? Wahada. Kau muhu sahirun kazzabun. Kata beliau, wahada Rasulullah SAW qala anhu qaumuhu sahirun kazzabun. Hada mubtada, rasulu marfu' majrur sebagai badal khabar. Kalau badal ada alnya setelah kata tunjuk. Allahi semua majrur sebagai mudhafun ilaih. Sallallahu alaihi wasallam qala fil madi anhu qaumu marfu' majrur sebagai fa'ilnya. Berarti qaumuhu qala anhu. Hu-nya mudhafun ilaih. Sahirun kadzabun. Ini kayaknya khabar. Kata penulis kemarin jelaskan bahwasanya firqatun najiyah ciri-cirinya banyakkan manusia memusuhinya dan berdusta atas mereka dan memberikan mereka julukan-julukan yang buruk. Dan firqatun najiyah memiliki teladan dari para nabi. Yang mana para nabi itu Allah berkata tentang mereka, kadzalika ja'alna likulli nabiyyin. Begitulah kami jadikan setiap nabi musuh setan-setan dari jin dan manusia yang mewahyukan sebagian mereka kepada sebagian yang lain, zukhrufal qaul, mewahyukan ucapan-ucapan yang terhias. Di sini sebagian ulama mentafsirkannya dengan musik. Gururo, dalam rangka menipu manusia. Wahada Rasulullah, dan inilah Rasulullah SAW. Qala anhu qaumuhu. Gimana berarti terjemahannya? Qala anhu qaumuhu. Failnya qaumu. Kaumnya berkata tentangnya Rasulullah SAW. Sahirun kadzabun. Penyihir yang banyak berdusta. Kadzab wazan sighah mubalaghah. Maksud beliau adalah bahkan Rasulullah SAW pun tidak lepas dari lakop-lakop buruk. Maksud beliau gitu. Ya apalagi antum ibaratnya gitu. Nah, maka di sini di antara faedahnya adalah sebaik apapun antum, maka mesti ada yang kontra. Cuman ibrohnya adalah tatkala yang kontra orang-orang buruk, maka alhamdulillah. Jadi nggak perlu mencari kontra atau kontra ya. Nggak perlu mencari semua makhluk itu pro sama antum. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, ghayatun nasi ridon nasi ghayatun la tudrak. Keriduan seluruh manusia adalah puncak yang nggak akan pernah digapai. Maksudnya antum mau baik kayak gimana? Semua orang nggak bakal suka sama antum. Pasti minimal ada yang suka, ada yang enggak. Kalau yang suka orang baik, alhamdulillah. Yang enggak, orang enggak baik, udah. Berarti bagus. Lanjut. Kaukab, fadl kaukab. Hinama. Betul? Wa kanu qabla dzalika yusammuna hu as-sadiqal
amina. Hinama, apa hinama? Ketika, berarti apa? Zaraf, betul. Hina zaraf. Maknanya di situ bisa maziyadah. Da'ahum, da'a. Fi'il madhi, hum. Maf'ulun bih. Ila tauhidi. Jar majrur. Siapa fa'ilnya? Da'a. Domir. Huwa. Kembali ke siapa? Rasul SAW. Fakanu. Fi'il madhi. Nakis. Di situ ada waw. Berarti ada hum. Sebagai fa'il apa maf'ulun bih? Isim kana. Ya, ingat kana enggak butuh fa'il dan maf'ulun bih. Qabla dzalika. Qabla zaraf dzalika mudhafun ilaih. Kanu qabla dzalika yusammuna fi'il mudhari. Hu maf'ulun bi. Fa'ilnya yusammuna hum juga. As-sadiqa kan. Maf'ulun bi kedua, maf'ulun bi tsani. Samma yusammi biasanya butuh dua maf'ulun bi. Al-amina na'at. Kata beliau, kaumnya melakobi Rasulullah SAW sahirun kadzab, tukang sihir dan banyak dusta. Hina ma da'ahum ila tauhidi. Tatkala Rasulullah SAW mendakwahi mereka kepada tauhid. Jadi enggak langsung ya. Tatkala berdakwah, nah itu baru mulai dapat lakop-lakop buruk. Wa kanu, padahal mereka itu kaumnya qabla zalika, sebelum itu yusammunahu, menamai Rasulullah SAW, menjuluki Rasulullah SAW as-sadiqa, yang jujur, yang benar, al-amina, yang amanah. Tatkala dakwah langsung berubah lakopnya. Walaupun nanti Rasulullah tatkala dimusuhi juga tetap dia dianggap amin sama orang Quraisy. Buktinya ketika sebelum hijrah, Rasulullah SAW sebelum hijrah, beliau suruh Ali bin Abi Thalib mengembalikan barang-barang yang orang Quraisy titip ke beliau. Nah, ini satu-satunya musuh yang dititipin barang. Ya, nggak ada lagi di dunia ini. Nah, saking aminnya. Jadi walaupun mereka ngatain sahir, kadzab, majnun, apalagi syair, tapi nitip barang sama beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Su'ila Syekhu bin Bazin anil firqatin najati. Faqala aja ntar dulu. Su'ila syekhu, su'ila fi'il madi dulu, katakan fi'il madi majhul. Asy-syekhu naibul fa'il. Naibul fa'il itu siapa sih? Maf'ul bi yang di rafa, yang dimarfu'kan karena fa'ilnya enggak ada. Abdu badal dari asy-syekhu. Al-azizi mudhafun ilaih majrur. Ibnu badal lagi. Bazin mudhafun ilaih. Anil firqati an-najiyati na'at. Kata beliau yang ketiga di antara ciri-ciri firqatun najiyah yaitu su'ila Syekh Abdul Aziz bin Bazin. Pernah ditanya Syekh Abdul Aziz bin Baz anil firqatin najiyati, tentang firqatun najiyah. Siapa itu firqatun najiyah? Lanjut. Berarti Bang Zidan. Wa kullu man masya ala tariqati salafis salih ar-rasuli wa sahabatihi. Kata penulis hum faqala, qala fi'il madi. Siapa fa'ilnya? Huwa, kembali ke Syekh Abdul Aziz bin Baz. Humus salafiyuna hum
mubtada as-salafiyuna. Khobarnya. Ya, hum as-salafiyuna. Wa kullu zorof. Matuf ke enggak. Ke as-salafiyuna. Hum salafiyuna wa hum kullu man gitu ya. Mannya. Mudhafun ilaih. Man isim mausul punya kedudukan. Masya. Fil madi ala tariqati as-salafi as-salihi na'at. Ar-rasuli. Badal ini. Kalau antum baca ar-rasuli badal. Kalau antum baca ar-rasulu berarti khobar dari mubtada yang dihapus. Misalnya niatnya seperti ini. Wa kullu man masya ala tariqati salafi sholih hum ar-rasulu wa sahabatu. Cuma normalnya dijar sebagai badal. Wa sahabatihi ma'tufnya. Kata penulis, Su'ila Syekh Abdul Aziz bin Baz an firqatun najiyah faqala, maka beliau mengatakan hum firqatun najiyah adalah as-salafiyuna, orang-orang yang mengikuti para salaf. Ya, jadi di sini maksudnya adalah orang-orang yang mengikuti para salaf. Walaupun Syekh Utsaimin mengatakan as-salafiyuna, orang-orang yang mengikuti salaf, bukanlah orang-orang yang mengelompokkan diri kepada salafi. Beda tuh. Orang yang mengelompokkan diri kepada salafi dengan orang-orang yang berpegang teguh kepada para salaf, maka yang mengelompokkan diri ini nanti jadi hizb lagi, jadi mirip jadi ormas lagi nanti akhirnya jadi. Ya, maka salafiyun, ahlu sunnah adalah orang yang berpegang teguh terhadap ajaran yang salaf, walaupun terkadang dia ada di ormas ini, ormas itu, atau dia non ormas. Paham nggak? Ya, jadi bukan jadi kelompok baru lagi seolah-olah. Tapi orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada ajaran salafus saleh, itulah ahlus sunnah wal jamaah atau al-firqatun najiyah. Wa kullu man masya ala tariqati salafus saleh, dan setiap orang yang masya berjalan ala tariqati salaf, di atas jalannya as-salafus saleh, para salaf yang saleh, yaitu badalnya ar-rasul wa sahabatihi, dan sahabat-sahabatnya. Walaupun terkadang dianggap bukan salafi misalnya. Ada beberapa dai dimusuhi oleh banyak salafiyun gara-gara banyak debat, gara-gara banyak diskusi sama orang-orang geng sebelah, geng hijau. Cuma kan dalam rangka diskusi, cuma dianggap terlalu mesra. Nah, ini nggak benar. Ya, seperti Ustadz Nidol namanya, Ustadz Nidol Masyhud dari Jawa Timur. Wah, dia tukang bantah-bantahin geng sebelah, tapi secara pergaulan biasa, pergaulan sering ketemu sama ini, sering ketemu sama itu, terus difoto, terus dibilang wah nih foto sama ahlul bid'ah dan sebagainya. Nah, ini nggak benar. Yang penting adalah berpegang teguh terhadap jalannya salafus saleh. Allahu a'lam. Lanjut. Ba'du mana hiji? Oh, mana hija berarti afan. Wa alamati al-firqatin najiyah wa sa'atakallamu bil usuli al-qadimati min hadzal kitabi an aqidatil firqatin najiyah. Nah, saya situ kata penulis hadhihi ba'du manahija. Hadhihi mubtada, ba'du khabar marfu, manahija marfu sama majrur. Majrur fathah. Sigoh muntahal jumu. Majrur benar. Ya, ini tidak di tanwin. Isim yang terhalang dari tanwin majrur dengan fathah. Nah, jadi mudhofun ilaih di sini. Wa alamati. Matuf ke manahij. Al-firqati. Mudhofun ilaih saudara. An-najiyati. Nah, wa sa'atakallamu. Sa'atakallamu ada siapa di situ? Fi'il mudhari. Terus ada sin di situ kan? Sin taswif ini bermakna akan. Terus siapa fa'ilnya? Ana. Atakallamu. Fil fusuli al-qadimati.
Naat. Min hadza. Jar majrur al-kitabi. Badal dari hazanya. Karena kaidahnya masih ingat ya, kata tunjuk setelah kata tunjuk alif lamnya badal dari kata tunjuknya. Nanti si alif lamnya sesuai dengan apa yang masuk ke kata tunjuk. Kata tunjuk di sini kena min hadza. Berarti alkitab seolah-olah kena min juga. Yang biasa diterjemahkan terbalik kalau di Durusul Lughah. An aqidati al-firqatin najiyati mudhafun ilaina. Kata penulis, hadhihi ini 3 poin ini nih ba'du manahija, sebagian dari manhaj metode-metode wa alamatil firqatin najiyati, dan sebagian dari ini alamatnya apa alamatu ya? Kalau alamati berarti kita terjemahkan lagi sebagian, dan sebagian dari tanda atau ciri-ciri firqatin najiyah. Wa sa'atakallamu, dan akan aku berbicara atau aku akan menjelaskan fil fusulil qadimati, di pasal-pasal yang akan datang. Min hadzal kitabi, dari kitab ini, an aqidatil firqatin najiyati, tentang akidahnya firqatun najiyah. Lanjut. At-ta'ifa. Tuh. Ta'ifatul mansuratu. Naat. Linakuna ala aqidatiha insyaallah. Kata penulis allati hiya ta'ifatul mansuratu. Allati, ini harusnya enggak pakai koma nih. Kalau enggak pakai koma jelas dari i'rabnya. Siapa dia? Hah? Naat, betul. An aqidatil firqatin najiyatil lati, gitu ya. Nah, kalau ada isim mausul, artikan isim mausul, allati dan sebagainya. Maka ada kalimat baru. Hiya. Ada kalimat baru. Hiya mubtada. At-taifatu. Khabarnya al-mansuratu naat. Linakuna. Fi'il mudhari nakis mansub kena lamu kai. Li yang bermakna supaya. Siapa fa'ilnya? Nahnu, enggak ada fa'il saudara. Isimnya nahnu. Ala aqidati jar majrur ha mudhafun ilaihin. Hah? Apa in? Huruf syarat. Dia dong yang huruf ya, sisanya kalau ala syarat isim. Sya'a fi'il madi, Allahu fa'il. Mana jawaban syaratnya, Bang? Hah? Mahdzuf ya. Kurang lebih niatnya itu sama. Insyaallahu nakun ala aqidatiha gitu loh. Jawaban syaratnya tentunya majzum. Kata penulis firqatun najiyah allati yang dia adalah at-taifatul mansuratu, golongan yang ditolong. Ini dalam salah satu hadis yang lain Rasulullah SAW sebut dia taifatul mansurah, kelompok yang ditolong. Linakuna, supaya apa tujuannya saya tulis kita ciri-ciri mereka? Linakuna, supaya kita menjadi. Ada li lamu ta'lil, lamu kai. Mananya agar, supaya kita berada, bukan menjadi ya, supaya kita ala aqidatiha, berada di atas akidahnya. Insyaallahu jika Allah menghendaki. Lanjut. Tun. Man. Khadalahum. Hatta ya'tiya.
amrullahi. Rahu qala sallam man hiya ta'ifatul mansuratu. Nah, tahu gak i'rab yang Anda tanya? Hah? Saya tahu i'rab kata tanya atau kalimat tanya. I'rabnya sesuai dengan jawabannya kalau dijawab. Ma hadza? Apa i'rabnya? Kalau jawab apa? Saya ada orang nanya ma hadza, kira-kira jawabnya apa? Hadza apa? Tahu. Sekarang itu. Hadza sebagai kitab sebagai khobar. Berarti sama. Ini khobar, ini mubtada. Maju ke depan karena kata tanya berhak di depan. Nah, di situ man dia. Atau ifatul mansur. Kira-kira coba ya. Atau ifatul mansur. Kan hukum asal menjawab pertanyaan, mengulang pertanyaan. Atau ifatul mansur itu kan gini. Kurang lebih. Dia. Nah, ini benar. Ini adalah pengganti man. Berarti man di sini sebagai ya domir asli. Atau ibadah mansurah mubtada. Contoh lain. Aina abuka. Kira-kira kalau jawab apa? Abi fil masjid deh. Apa i'rabnya abi fil masjid? Mubtada. Fil masjid majrur. Baru sebagai berarti aina sebagai perwakilan dari ini. Jadi diperkirakan dulu jawabannya. Kalau udah dapat jawabannya, nah itulah kira-kira i'rab pertanyaan dalam salah satu pendapat ya. Tapi ada pendapat lain soalnya. Ah, kata penulis man hiya taifatul mansurah, man khabar hiya dhamir fasl taifatu mubtada al mansuratu. Nah, qala sallallahu la tazalu taifatun, la tazalu. Hah? Akhwatnya kana, betul. Ya. Berarti fi'il mudhari nakis. Taifatun. Berarti isimnya la tazalu. Min ummati jar majrur dan ada domir ya sebagai mudhafun zahirina. Hah? Khobarnya khobar la tazalu alal haqqi jar majrur. Nah di situ khobarnya ada tiga kemungkinan min ummati zahirina alal haqqi. Jar majrur satu isim mufrad sama jar majrur. Kan bisa jadi khobar tuh tiga-tiganya tuh. Terus gimana nentuin khobar yang kira-kira ngelengkapin makna mubtada? Di sini mubtadanya jadi isim la tazalu. Nah, di situ yang paling melengkapi kata taifatun adalah zahirun. Atau karena udah jadi nasab jadi zahirin. La yadurruhum. Yadurru. Fi'il mudhari. La-nya berarti nafiyah karena fi'il mudhari'nya marfu'. Hum maf'ulun bi. Man khadalahum. Man. La yadurruhum man khadalahum. Fa'il. Isim mausul sebagai fa'il. Khadala fil madi. Hum maf'ulun bi hatta ya'tiya. Fi'il mudhari mansub kena hatta. Hatta di sini berarti kalau antum belajar seperti itu hattanya sebagai nawasib mudhari, penasab mudhari. Amru fa'il Allahi. Hah? Mudhafun ilaih. Terjemahkan. Man hiya taifatul mansurah? Siapa itu kelompok yang ditolong gitu ya? Taifatul mansurah. Qala sallallahu la tazalu taifatun min ummati zahirina 'alal haqqi. Nabi bersabda sallallahu la tazalu senantiasa. Taifatun ada golongan, kelompok min ummati dari umatku zahirina 'alal haqqi. Ini pelengkap kalimatnya.
Apa? Tampak, unggul, di atas. Alal haqqi, di atas kebenaran. Mau dikencet kayak gimana, dia enggak habis. Ini diantara ciri-ciri Thaifatul Mansurah. Difitnah kayak gimana, dibilang ini dan itu, tapi masih ada. Ciri-ciri Thaifatul Mansurah. Ketebak dong siapa? Ya, beda dengan yang lain. Misal Ahmadiyah, nongol. Nabinya Ahmad. Siapa namanya nabinya? Ahmadiyah. Bukan. Mirza Ghulam Ahmad. Dia bilang dia jadi nabi. Hadis Rasulullah SAW Khotamul Anbiya, dia terjemahnya Rasul itu perhiasan para nabi. Khotam kan maknanya cincin juga. Bukan penutup. Penutupnya dia katanya. Ya, digencet, diperangi, habis, sudah nggak ada lagi. Nah, Thaifatul Mansurah mau dikatain Wahabi ke, mau dikatain apa ke, masih ada, bahkan makin banyak. La yadurruhum man khadalahum. Tidak memudoroti mereka orang-orang yang menelantarkan mereka. Siapa failnya? Man khadalahum, orang yang menelantarkan mereka. Maksudnya kalau dia nggak ditolong pun, Allah akan datangkan kaum yang akan membela dia. Ya, seperti banyak yang wafat mungkin di negeri-negeri konflik. Banyak tuh yang wafat dari ahlu sunnah. Cuman Allah gantikan di Eropa banyak yang masuk Islam. Hatta yatiya amrullahi, sampai datang perkara Allah. Lanjut. Allahu a'lam, amrullah di situ apakah hari kiamat? Kelas 3. Zel. Atau ini deh, Zukruf deh, biar di depan. Idza fasada al-muslimi fala khayra fikum wa la yazalu wa la tazalu qa'ifatun min ummati mansuruna la yadurruhum man qadalahum hatta taqum as-sa'atu. Ini nih. Ini takyid dari yang mutlak dari di atas. Amrullah tadi mutlak, ya kan Bang? Dikasih muqayyadnya hatta taqumus sa'ah. Berarti tadi amrullah di atas apa maknanya? Hari kiamat. Nah, ini yang kita bahas di usul fikih itu, mutlak yang muqayyad ditarik ke yang mutlak. Idza fasada ahlus syami fala khaira fikum. Idza huruf syarat. Fasada fi'il madi dalam keadaan majzum sebagai fi'il syarat. Ahlu fa'il asyami mudhafun ilaih. Fa, ini fa-nya rabithah li jawab syarat. Fa yang penghubung jawaban syarat. La khaira, afan, la khaira. Siapa isim la? Khaira. Fikum jar majrur khabarnya la. Wala tazalu ta'ifatun min ummati mansuruna. Mansuruna. Mansuruna ya, bukan mansurina. Kalau mansuruna berarti sebagai apa? Nah, Bang. Kalau tadi kan zahirina sebagai khobar la tazalu. Sekarang la tazalu lagi tapi dia marfu, mansuruna. Gimana dong? Hah? Coba Bang, pikirkan. Mana Bang? Apa kita tuduh salah cetak nih? Gimana hadisnya ya? Tentu saja banyak caranya ya. Antum bisa katakan dia naat dari Thaifatun. Nanti khobarnya la yadurruhum man khadalahum. Atau antum bisa katakan dia khobar dari mubtada yang mahdhuf. Ya. Makanya ilmu bahasa nih kalau nggak dinaungi dengan akidah, dia jadi pembelak-belok. Karena bisa banyak diakalin. Ini bisa aja kita bilang la tazalu ta'ifatun min ummati hum mansuruna. Tiba-tiba ditongolin lah kata apa untuk mendukung akidah seseorang. Makanya banyak di antara kesesatan masuknya dari ilmu bahasa juga. Nah, kita yang berada di atas hak harus lebih semangat untuk belajar ilmu bahasa. Ya, ini bisa kita katakan
Tadi khobar dari mubtada mahdzuf, nanti mubtada sama khobarnya jadi khobar la tazalu. Dapat Juk? Atau kita bilang tadi Taif mansurunanya naat. Nanti khobarnya la tazalu la yadurruhum man khadzalahum hatta taqumas saatu. I'rabnya sama tuh sampai belakang. Hatta takuma fi'il mudhari mansub, as-saatu fa'ilnya taqum. Kata penulis waqala sallallahu idza fasada ahlus syam, jika telah rusak ahlus syam. Ahlus syam berarti penduduk Syam. Syam apa Syam kalau sekarang? 4 negara sekarang udah terpecah jadi 4 negara. Palestina? Hah? Jordania? Apa lagi? Mesir? Bukan. Hah? Irak bukan. Suriah yang kemarin baru bebas. Sama? Satu lagi? Lebanon. Nah, sekarang jadi 4 negara itu. Jika telah rusak al-Syam, fala khaira fikum, maka tidak ada kebaikan atas kalian. Kata Rasulullah SAW. Makanya sebagian ulama menggeser Thaifatul Mansurah ke orang-orang Syam. Nah, nanti terserah mereka tuh ngarahinnya ke kelompok siapa. Ada yang bilang Thaifatul Mansurah adalah Hamas. Ada yang bilang Thaifatul Mansurah adalah Ahlus Sunnah di sana seperti Syekh Albani. Syekh Albani kan di Jordan sekarang markasnya. Nah, dan murid-muridnya semua di sana. Wala tazalu ta'ifatun min ummati, dan senantiasa ada sekelompok dari umatku mansuruna yang dia itu tertolong. Khobarnya la yadurhum, mereka itu tidaklah memodoroti mereka man khadalahum, orang-orang yang menelantarkan mereka hatta taqumas saatu, sampai tegak hari kiamat. Lanjut dikit lagi. Siapa? Jordan. Ashabul hadisi. Qala Ibnul Mubaraki, qala Ibnu fa'il al-Mubaraki mudhafun ilaihum indi zarf dan mudhafun ilaih. Ashabu khabar al-hadisi mudhafun ilaih. Qala Ibnu Mubarak, berkata Ibnu Mubarak, Thaifatul Mansurah. Jadi itu enggak terbatas ke orang Syam ya. Ya. Nah, bahkan Ibnu Mubarak mengatakan Thaifatul Mansurah adalah hum, mereka itu indi, menurutku, di sisiku mereka itu adalah ashabul hadisi, para ahli hadis. Ya berarti kalau di Syam ahlul hadisnya ya itu Syekh Albani dan murid-muridnya atau yang lainnya. Jadi ini bukan terbatas pada satu negara. Lanjut. Saka. Qala Al-Bukhari. Qala Al-Bukhari yuk. Nah, fa'ilnya kan. Qala Ali ibn Al-Madini. Hadisi, betul? Qala Al-Bukhari fi'il fa'il, qala Ali fi'il fa'il, Ibnu badalnya Ali. Al-Madini badalnya Ali juga. Mudhafun ilaih afan. Ibnu Al-Madini. Hum mubtada, ashabu khabar al-hadisi mudhafun ilaih. Qala Al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan bahwasanya qala Ali ibn Al-Madini. Ali ibn Al-Madini ini kalau enggak salah di antara guru-gurunya Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Kalau enggak Imam Syafi'i, guru-gurunya Imam Ahmad. Dia berkata bahwasanya Thaifatul Mansurah hum ashabul hadisi, ashabul hadis, ahli hadis. Nah, ini di antara uniknya ahlul hadis kalau nanti antum belajar lagi nanti baca-baca kitab. Ahlul hadis tuh dari manapun negerinya akidahnya sama mereka. Padahal mereka enggak saling ketemu. Beda dengan yang bermazhab-mazhaban. Bermazhab-mazhaban biasanya fikihnya sama karena memang mereka sudah teratur dengan kaidah mazhab fikihnya dari imam yang mereka ikutin. Mereka berpendapat seperti ini karena memang ikutin Syafi'i. Ahlul hadis dia enggak ngikutin siapa-siapa. Dia enggak mengatakan saya mengikuti imam ini dalam fikih, enggak. Cuman tahu-tahu
Gaya beragama mereka tuh mirip-mirip. Yang di Syam ahlul hadisnya mirip-mirip. Yang di Saudi ahlul hadisnya mirip-mirip. Cara beragama mereka, akidah mereka, bahkan fikihnya mereka. Nah, ini diantara ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diantara ciri-ciri yang dekat dengan kebenaran. Enggak ketemu, enggak sepakat pada satu metode, tapi hasilnya bisa mirip. Sebagaimana kata Allah di Quran tuh, kalaulah Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, gimana ayatnya? Law kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kalaulah itu bukan dari Allah Al-Qur'an, kalian akan dapati perselisihan yang banyak. Berarti kalaulah ahlul hadis tidak diridhoi Allah, maka kalian akan dapati ahlul hadis berselisih dengan perselisihan yang banyak. Mereka enggak berselisih. Ya, antum dapati ahlul hadis di Yaman, Imam Syaukani. Antum dapatin ahlul hadis di Jordan seperti Imam Syekh Al-Albani. Cocokin akidahnya, mirip-mirip udah. Padahal enggak saling ketemu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga sama dengan Al-Imam As-Sunani, penulis 10 salam. Enggak ketemu, cuma mirip-mirip akidahnya. Nah, ini diantara ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah dan diantara ciri-ciri hal yang diridhai Allah, bersepakat padahal tidak janjian dalam tanda kutip. Wallahu a'lam. Udah ya? Udah belum nih? Udah azan kan? 15.03? Hah? Ya sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.